Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan-tuan tengah yang ulama cerdik pandai tuan-tuan guru, yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta perangkat-perangkatnya, Ketua Masjid Az-Zumar beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu ibadallah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita sekedar untuk mengingatkan. Ini masih dalam hadis la darara wa la dirara. Janganlah kamu merugi dan janganlah kamu merugikan orang. Yang dimana kita sudah memasuki bab yaitu bentuk-bentuk kemudaratan, bentuk-bentuk yang membawa keburukan. Nah, dalam kemudaratan ini ada dua bentuk, yaitu sengaja menginginkan kemudaratan terhadap orang lain. Jadi kita berbuat sesuatu itu memang niatnya sengaja nak memudaratkan orang itu, maka itu sepakat para ulama mengatakan itu dilarang dan haram. Yang kedua yaitu niatnya baik, niatnya tadi itu benar, tapi hasil dari perbuatan atau pelaksanaan niat baik tadi menimbulkan kemudaratan. Nah, untuk hari ini kita bahas kemudaratan yang ditimbulkan dengan niat awal itu memang kepingin memudaratkan orang lain, yaitu masuk dalam bab memudaratkan dalam hal menyusui. Sekedar mengingatkan yang sudah kita bahas kemarin, bahwa seorang ibu atau seorang istri itu boleh tidak menyusui anaknya tadi dengan catatan diizinkan oleh suaminya, walaupun niatnya hanya untuk menjaga kemolekan daripada tubuhnya tadi, tapi dengan catatan diizinkan oleh suami. Yang kedua, dengan catatan harus ada pengganti daripada ibu yang menyusuinya. Jadi sudah dijamin ada ibu yang bisa menyusuinya. Jadi kebutuhan si bayi tadi tidak terganggu atau tidak teraniaya dengan niat ibu tadi. Yang kedua, apabila seseorang tadi bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka seorang ibu tadi boleh meminta upah dari dia menyusui anak kandungnya tadi kepada ahli waris suami yang meninggal. Atau kalau cerai hidup, boleh istri tadi meminta upah kepada suami atau mantan suami yang sudah cerai sama dia tadi, yang masih hidup, dengan upah yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, ya, maka itu boleh. Tapi kalau niatnya tadi itu minta upah untuk menghilangkan atau membalas dendam sakit hati sehingga meminta dengan berat upah tersebut, maka itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan. Tapi kalau tadi sewajarnya baik minta hak tadi itu, jadi seorang istri boleh meminta upah
kepada mantan suaminya tadi itu yang masih hidup untuk pekerjaan dia menyusui anak. Padahal itu kewajiban tapi dibolehkan, ya. Dengan niat tadi itu untuk meminta upah, bukan untuk dendam ataupun sakit hati ataupun penyakit hati lain. Dan yang ketiga, nah ini mungkin yang penutuplah dalam bab sengaja untuk memudaratkan orang, ya, yaitu bagaimana kalau seandainya suami tadi itu menyusui istrinya, akan kayak gitu. Kalau anak nyusu sama istri itu wajar, anak nyusu sama mak tadi itu wajar. Sekarang suami nyusu sama istri, apa hukumnya? Nah, ini kan sesuatu yang tabu, tapi banyak dilaksanakan di tengah masyarakat kita. Kalau tidak ada yang berani cerita kan, tapi tidak berani bertanya, tapi berani melakukan. Nah, itu bertanya tidak berani, kemudian cerita tidak berani, tapi melakukannya berani. Sehingga dia tadi banyak yang melakukan itu dalam keadaan apa hukumnya? Atalahilah. Jadi apa hukumnya suami tadi menyusu kepada istrinya tadi itu? Ada yang mengatakan suami yang menyusu kepada istrinya tadi itu, maka dia menjadi mahram. Menjadi mahram. Ada yang mengatakan itu. Bagaimana hukumnya suami yang menyusu kepada istri tadi? Hukumnya boleh, tapi jangan diceritakan kepada orang lain. Bab itu kakek jadi fitnah, ya. Lah berebutan pula sama anak, ya. Nah, jadi tidak enak pula. Kakek jadi fitnah, ceritanya kemana-mana. Jadi yang penting asal tahu dia hukumnya boleh, tapi dengan tidak ada niat memudaratkan istri tadi, ya, dengan niat tidak memudaratkan, tapi untuk membahagiakan, memenuhi kebutuhan masing-masing itu boleh. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya terserah. Yang penting tidak merugikan satu sama lain. Nah, itu boleh dan tidak akan menjadi mahram. Tidak akan menjadi mahram. Yang menjadi mahram itu apabila dia tadi yang menyusui tadi itu di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun menyusu kepada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya dengan takaran 5 kali susuan yang memuaskan. Artinya 5 susuan yang benar-benar dinikmati 5 kali. Jadilah dia jadi anak susunya. Jadilah ibu tadi jadi ibu susunya. Maka anak ibu yang menyusui tadi itu haram nikah sama yang disusuinya tadi. Jadi takarannya dia di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun tidak ada lagi untuk jadi mahram itu tidak, ya. Jadi 2 tahun ke bawah kalau dia menyusui, maka hati-hati itu, hati-hati. Kita nak ingat nih, ini anak nih nyusu sama aku. Jangan sampai besok dia besar nikah sama anakku, sebab dia lah jadi mahram tadi, ya. Jadi ibu-ibu jangan basing-basing kalau anak nangis disusui, anak nangis disusui kesian, ya. Nah, hati-hati, ada hukum yang timbul di situ. Kalau 5 kali anak tersebut menyusui dalam keadaan cukup atau dalam keadaan merasa puas, maka dia sudah jadi anak susuan. Tapi kalau kurang dari itu, kata para ulama, tidak, cuma sekali itulah. Nah, tapi kalau sudah 5 kali puas itu kayak mana? Nyusu
sampai dia melepas dewek satu kali itu, nyusul lagi itu, lepas lagi itu 2 kali. Takarannya seperti itu. Jadi bukan tidak takarannya hari ini nyusul 1 kali, besok dia nyusul lagi, tidak. Dalam 1 hari itu kalau dia nyusul tadi nempel, kemudian dia melepas dewek itu 1 kali, kemudian nyusul lagi, dia melepas dewek, bukan kita melepasinya 2 kali. Paham ya Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang kecil tapi menimbulkan akibat yang besar. Kalau kita tidak tahu, asing nyusul, tidak tahu bahwa itu sudah jadi anak susuan kita, akhirnya dia nikah kepada sesuatu yang diharamkan. Kenapa dia jadi mahram, tidak boleh nikah sama anak itu tadi itu. Nah, ini adalah bab terakhir daripada niat dari awal memudaratkan, ya, termasuklah tadi itu menyusui anak orang tadi niatnya untuk menguasai harta itu tidak boleh juga, ya. Biar aku susui anak dia itu, kakek biar dia jadi mahram aku, anak orang kaya, itu tidak boleh, ya. Paksa-paksa kayak gitu tidak boleh, tidak ada sah. Sebab yang namanya anak susuan tadi itu memang dia mau dewe, bukan dipaksa. Kau nyusu aku biar kau jadi anakku, tidak boleh. Jadi tidak ada sah, tidak jadi mahram dia. Oke, masuk kita kepada jenis kemudaratan yang kedua, yaitu niatnya tadi itu baik, tapi menghasilkan daripada kemudaratan dalam pelaksanaannya. Nah, jenis yang ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ya. Nah, menggunakan yang pertama yaitu dalam bab niat yang baik tadi itu dibagi lagi. Yang pertama menggunakan sesuatu milik sendiri namun menimbulkan mudarat bagi orang lain. Jadi ada di dalam keseharian kita ini menggunakan sesuatu milik kita lah. Itu punya kita yang gunakannya. Kan itu hak kita tuh. Tapi menimbulkan mudarat kepada orang lain. Nah, maka hal-hal yang seperti ini nih ada hukum di situ. Contoh yang pertama, menggunakan dalam bentuk yang tidak lazim. Nah, ini jelas tidak boleh. Artinya itu menggunakan sesuatu yang tidak umumnya. Misalnya seorang membakar atau mengobarkan api, ngidupin api di tanahnya dewek pada musim kemarau dan sudah tahu banyak angin hingga terjadilah kebakaran di sekelilingnya. Nah, orang yang seperti ini dianggap telah melakukan kemudaratan yang diharamkan dan wajib mengganti milik tetangga yang terbakar tadi. Jadi kalau tahu kita sudah kemarau, lalu kemudian ada angin kencang dan memang rentan kepada kebakaran, walaupun itu tanah kita, ya kita tidak boleh membakar di situ karena kemungkinan untuk mudaratnya besar. Maka kalau itu terjadi, hukumnya haram. Dan tetangga yang tadi lahannya terbakar itu berhak untuk minta ganti rugi, dan orang yang melaksanakan tadi wajib untuk menggantinya. Yang kedua, menggunakannya secara lazim, umumnya lah terjadi seperti itu. Nah, maka dalam hal yang lazim ini berbeda pendapat. Kalau yang tidak lazim tadi itu adalah sepakat para ulama mengatakan itu haram tuh. Nah, ini ada kejadian yang lazim, ini punya awak dewe, tapi menimbulkan kemudaratan, tapi lazim. Memang tidak ada kemungkinan untuk mudarat itu tidak, ya. Contoh, menggali sumur dekat sumur tetangganya hingga air sumur tetangganya tadi itu habis. Nah, kalau misalnya tadi ini terjadi di lingkungan kita, kawan ada punya sumur, pokok kalau musim kemarau sumur itu tidak ada kering. Tiba-tiba awak tadi bangunlah tadi sumur, buat sumur lagi di dekat sumur kawan tadi itu.
tiba-tiba sumur kawan tadi itu kering. Mungkin lari ke sumur awak tadi itu, ributlah tadi itu. Kan secara lazimnya tidak salah. Kita gali sumur kan tidak tahu kan sumur kawan itu nak kering. Pokoknya namanya gali sumur ni awak di tanah awak lah, punya awak lah, kan lazim tuh. Tapi kalau ada kemudorotan, setelah digali tadi tiba-tiba sumur kawan tadi itu kering atau ada masalah, maka kata Imam Malik, orang yang melakukan hal yang seperti ini walaupun lazim itu wajib dicegah. Kalau tidak dicegah, hukumnya haram, dosa bagi dia. Bagaimana cara mencegahnya tadi itu? Tutuplah sumur tadi itu. Kata Imam Malik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, janganlah membuat kemudaratan dalam menggali sumur, yaitu seseorang menggali sumur di samping sumur tetangganya supaya air tetangganya tadi itu habis, ya, supaya air tetangganya habis. Kalau yang kayak gitu haram tuh. Cuman Imam Malik mengambil daripada hadis ini, karena tadi sumur orang itu habis, maka wajib dicegah. Cara mencegahnya ditutup sumur yang lain. Tapi menurut daripada imam-imam yang lain, ulama yang lain, hukumnya boleh. Karena perintah daripada Rasulullah tadi itu syaratnya ada niat dari awal untuk ngeringi sumur tetangga tadi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya yang lazim tadi awak gali sumur, tiba-tiba sumur kawan kering, tidak ada urusan awak, kata ulama yang lain. Dan jadi masalah, itu namanya resiko. Ya tidak sengaja, tidak ada punya niat. Maka kata ulama yang lain, kalau ini terjadi maka boleh, tidaklah haram, ya, dan tidak harus ditutup sumurnya tadi. Jadi ada dua pendapat. Kalau Imam Malik itu mengharapkan wajib dicegah karena sudah mengakibatkan kekeringan sama sumur tetangga. Tapi kata ulama lain, kalau memang itu terjadi bukan dari niat awalnya kepingin ngeringi sumur tetangga tadi, maka hukumnya boleh. Nah, yang kedua contohnya bahwa kita tadi itu memakai punya dewek tetapi menimbulkan kemudaratan. Contoh yang kedua, membuat jendela dan bangunan yang lebih tinggi dari rumah tetangga. Apa hukumnya? Membuat jendela atau meninggikan bangunan agar bisa melihat ruangan dalam rumah tetangganya, atau meninggikan bangunan kita sehingga terhalang ventilasi atau pencahayaan rumah tetangga, maka hal ini harus dicegah, terutama jika maksud buruk itu jelas-jelas nyata. Jadi hukum kita meninggikan rumah kita dari tetangga atau membuat ventilasi yang lebih tinggi sehingga dapat melihat daripada rumah tetangga tadi, rumah di dalam rumah tetangga, maka ini wajib dicegah dan haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Kaji belum selesai. Kalau ini balik kayak gini, habis orang kakek guru di rumah dewe. Ya, kajinya jangan setengah-setengah. Hukumnya dasarnya seperti itu. Maka wajib dihalangi, terutama sudah ada maksud buruk kepada tetangga, maka dosa yang kita ini. Terkecuali sudah dapat izin dari tetangga tadi, maka hukumnya boleh. Nah, kira-kira kita bangun rumah tadi itu lah, ada tak ngobrol sama tetangga, Pak, saya nak meningkatin rumahnya. Ada apa-apa lah, tak jadi masalah. Ayo, kita sama-sama tetangga santai, nah, tidaklah.
Tapi kalau kira-kira kita semuanya ngobrol tidak, apa tidak, mentang-mentang awak berdua tinggi kan, tiba-tiba tetangga merasa terganggu. Walaupun awak tadi niatnya baik, tidak ada niat buruk ke tetangga, tapi menimbulkan kemudaratan. Air buangan pancuran ke rumah tetangga. Kalau tadi dia jendela tadi itu terbuka di atas, tetangga tadi itu dapurnya tertengok, kamar mandi ketengok, ruang pribadi ketengok, merasa risih. Nak negur tadi itu kena ada dialog, akhirnya apa? Cuma menggumam di hati, menggerutu di hati. Maka yang ini haram. Kapan haramnya? Setiap tarikan nafas dia musuh pada tetangganya. Mogolah dia tadi itu sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak. Maka di saat tetangga tadi tersakiti hatinya tadi, merasa terzolimi dengan perbuatannya, walaupun tidak sengaja, walaupun sudah umumnya, kan umumnya orang kan di Jambi ini kayak gitulah, bangun-bangunlah, itu kan sesuatu yang lazim tuh, tapi menimbulkan kemudaratan. Lalu kita cak-cak tak tahu, tiba-tiba tetangga merasa terzolimi dengan yang kita laksanakan kelaziman tadi, maka ini keharaman. Maka kata Rasulullah, monggolah dia tadi sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakohnya banyak, maka dia finnar, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang tadi itu nak bangun-bangun rumah tadi itu, kalau ada tetangga samping sebelah rumah itu, kira-kira ventilasinya tadi itu, pencahayaannya terganggu, ya sudah, kita ngobrol sama tetangga, kami nak bangun ini kayak mana kira-kira. Nah ya, daripada awak tadi itu hidup sepanjang hidup awak menzolimi tetangga, bisa dikatakan sholat tak diterima, ibadah tak diterima, doa pun tak diterima, kan rugi ya. Nah, jadi ada syaratnya, haram hukumnya, tapi kalau ada izin dari tetangga, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya. Bagaimana menumpang dinding tetangga? Numpang dinding tetangga. Tetangga yang ikhlas menumpangkan dindingnya tadi itu dapat pahala, dapat pahala. Tapi kan kita kan kadang numpang dinding tetangga itu ribut minta ampun. Padahal numpang dinding tetangga itu bisa membawa kebaikan kepada kita. Ya, rumah kita jadi lebih kokoh, ada. Nah, itu kita juga sama tetangga itu jadi lebih baik, ya. Kayak saya itu di komplek kayak gitulah. Ustaz, kami ini nak bangun ruang tamu. Kami tidak salah, tidak buat dinding lagi dah. Dinding Ustaz telah kami pakai dah. Pakai lah, tidak jadi masalah. Nah, bila perlu kita plasterin lagi kan. Nah, baik sama dia, ya. Dengan sekali plaster tadi itu, awak cuma sekali plasternya, paling modal tak nyampe lah 500.000 lah. Tapi setiap dia balik tadi itu dari luar kota bawa oleh-oleh, nasinya bawa. Awak modal 500, tapi kadang dia dapat rezeki kasih antar berapa dapatnya. Makanya rezeki kita juga terbuka di saat kita balik sama orang, ya silaturahmi kita bangun, maka rezeki kita buka. Kadang tidak satu batu bata itu bertengkar tapi berkapa-kapaan, ya kan? Tanah kamu jadi lewat satu batu bata. Jadi kalau di komplek itu, biarlah awak ngalah satu bata daripada subahat satu batu bata. Pakai ribut nanti di akhirat, di dunia itu satu batu bata, tapi kadang pengadilannya bertahun, tidak selesai. Apalagi di akhirat itu gara-gara satu batu bata, satu hari 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Lama gara-gara satu batu bata, ngalah lah satu batu bata. Nah, jadi enak kita sama tetangga ya. Nah, cuman kalau kita yang bangun, prinsipnya kalau ya, jangan sudah kita tawari lah. Biarlah kita misal kita yang bangun lagi itu buat batu dinding dewek kalau kita yang enggak. Ya, jangan pula kan kita nih kalau beli kepingin murah, kalau jual kepingin mahal kan kayak gitu ya. Nah, kalau misal kita yang nak bangun ya sudah, kita bangunlah supaya tetangga tadi senang tadi itu.
Nah kita buatlah dinding dewe. Tapi kalau untuk tetangga kita tawari tidak jadi masalah. Pak, kalau bapak kaki nak bangun pak, nempel dinding kami itu tidak jadi masalah. Ya, nah, itu untuk menyambung silaturahmi, nyenangi hati tetangga dan juga mempererat hubungan kita sama dia. Nah, itu tidak jadi masalah. Jadi nempel dinding orang atau kita yang nempel orang atau tetangga yang nempel ke kita itu banyak dapat kebaikan. Tapi kalau kita nak nempel dinding orang wajib untuk minta izin. Jangan main tempel-tempel ya. Nah, tidak jadi masalah ya. Apalagi kakek rumahnya tempel pula rumah janda pula sengaja. Nah, rumah janda tidak apa-apa ya. Tidak boleh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika barang yang dimiliki memudaratkan orang lain, misalnya seseorang memiliki sesuatu benda yang mengeluarkan bau. Seseorang yang memiliki suatu benda yang mengeluarkan bau yang tidak sedap hingga mengganggu tetangganya ataupun orang lain, maka hal ini diharamkan. Sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ikan asin. Kalau di Singapura tuh orang masak ikan asin, tetangga terganggu kena denda. Ada nggak cerita ya? Jadi orang di Singapura tuh awak masak ikan asin, tetangga di sebelah tadi itu bau dan merasa terganggu, bersin pula ikan asin tadi, itu kena denda, didenda. Singapura tuh menjalankan syariatnya. Kalau kita di Indonesia nih masak ikan asin, lah sudah ganggu tetangga baunya, sampai tetangga bersin, dak juga ngasih tetangga, dak jadi masalah, dak ada penukum apa-apa dak. Ya, itu di Indonesia ya. Jadi kalau Indonesia ini ada timurnya ya kayak gitulah ya. Tapi kalau dalam syariat, kalau merasa tadi itu tetangga tadi itu kan lazim tuh masak ikan asin ya. Apalagi apa duren ya dah. Nah, kalau misalnya merasa tetangga terganggu tadi itu, makanya Islam mengajarkan kalau kita masak yang kayak itu tuh lazimnya kasihlah tetangga tadi ya. Jangan ngasih baunya baik. Ya, kasihlah kirim ya. Ya, misalnya ikan asin tadi itu siko, ya bagi dua sama tetangga ya. Terserahlah nak kita buntutnya dia kepalanya atau sebaliknya dia kepalanya kita buntutnya ya. Tidak jadi masalah ya, berbagi. Jadi tidak menimbulkan kemudaratan. Dan juga barang-barang yang lain. Jadi kalau ada barang-barang pribadi kita yang mengganggu tetangga tadi, itu hukumnya haram, walaupun itu adalah sesuatu yang lazim. Kemudian yang terakhir, mencegah hal-hal yang membahayakan dengan menerima ganti rugi. Ini yang terakhir ya. Di sini kita pertanyaan. Mencegah hal-hal yang membahayakan dengan menerima ganti rugi. Seseorang memiliki hak terhadap kepunyaan orang lain, akan tetapi jika ia menggunakan hak tersebut dapat memudaratkan orang lain, maka ia harus merelakan haknya atau meminta ganti rugi senilai hak yang dimilikinya. Seperti contoh, ada orang punya batang duku di kebun duku orang. Nah, biasanya kalau di Kumpi itu banyak gitu ya. Kita tuh punya 2 batang baik di kebun orang. Biasanya itu duku warisan biasanya. Kayak orang tua saya tuh di Tarekan tuh ada tuh. Kami cuma punya 2 batang tuh. Kebun dukunya luas tuh, punya keluarga kan. Mungkin ayah saya itu dapat jatah dikasih ini Pak duku ini untuk kau nih. Ya. 2 batang tuh lah. Tapi kalau seandainya pas kita tadi itu nak nengok atau nak manennya atau nak memanfaatkan batang itu mengganggu daripada orang yang punya kebun tadi itu, maka wajib untuk dicegah, untuk dicari penyelesaian supaya jangan menimbulkan kemudaratan. Contoh, pada waktu zaman Rasulullah ada namanya Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa dia memiliki satu pohon kurma
di dalam kebun seorang Ansor. Ansor ini adalah orang yang mukim di orang adalah penduduk asli Madinah, itu Ansor. Kalau yang datang itu muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu yang hijrah itu muhajirin. Jadi penduduk Ansor, penduduk asli Madinah. Laki-laki Ansor tersebut tinggal bersama istrinya. Setiap kali Samurah mengunjungi kurmanya yang satu batang tadi itu, orang Ansor tersebut merasa terganggu. Maka dia meminta kepada Samurah agar mau menjual kurma tersebut kepadanya, supaya tidak lagi dia datang-datang lagi nengok kurma tadi itu, sebab merasa terganggu Ansor tadi. Juallah kepada aku, kata Ansor tadi. Atau kalau memang kau tak mau jual, aku ganti nih pohonnya, jangan yang ini, ganti yang tempat lain, karena aku merasa terganggu dengan bolak-baliknya dirimu untuk nengok pohon tadi. Akan tetapi Samurah tadi menolak, tak mau dijualnya, tak mau pula dipindai. Kemudian laki-laki tersebut mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ada Samurah tak mau menjual, tidak mau dipindai. Setiap dia nengok pohon itu aku merasa terganggu, karena aku kan ada istri juga di situ. Nah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Samurah untuk menjual. Wahai Samurah, juallah daripada pohon kurmamu yang sebatang itu. Atau kalau memang kamu tidak mau jual, kau terimalah ganti rugi dari Ansor tadi itu. Atau memberikannya kepada Ansor itu secara sukarela. Jadi 3 diadukan sama Rasulullah. Jual. Kalau tidak mau jual sudah ganti rugi. Kalau tidak mau ganti rugi ya sudah secara sukarela, wajib kau harus memberikannya kepada Ansor tadi itu. Tetapi Samurah tadi itu walaupun yang meminta tadi Rasulullah, dia tidak mau juga. Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Samurah, kamu telah menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Dan berkatalah kepada laki-laki Ansor tadi Rasulullah, potonglah daripada pohon kurma dia tadi. Jadi walaupun setuju tak setuju, kata Rasulullah, sudah karena pohon dia tadi itu ganggu, potong bela. Nah, daripada hadis ini kata Imam Ahmad, dia mengomentari bahwa semua yang menimbulkan kemudaratan harus dicegah. Jika pemiliknya menolak, maka penguasa setempat harus menempuh cara paksa. Ini untuk jadi pedoman bagi Pak RT, ya. Kalau ada warga kita tadi itu yang mencekak gara-gara pohon mangganya, ya, ini pohon mangga dia masuk ke rumah kami ini. Ya sudahlah kalau kayak gitu, yang untuk buah mangga kau yang ini ya, ini untuk untuk tetangga nih, tidak usah nak ribut. Kalau tetangga tadi itu metiknya, oh tak bisa, itu kan pohon aku ini gini. Kan dia kan nyapu sampahnya capek, ya sudah lagi, tidak mau juga, ya tak, saking pelitnya, ya, atau mungkin saking sakit hati sama tetangga, ya tak. Nah, sehingga sudah putuskanlah kata Pak itu, sudahlah kalau kau tidak mau juga dan mau berdamai juga. Nah, sudahlah kata Pak itu, potong bela tuh batang itu. Nah, boleh itu, boleh. Jadi menyelesaikan dengan kekuasaan tadi boleh diputuskan dengan kekuasaan untuk mencegah kemudaratan. Kalau tidak tuh ribut terus tadi itu. Nah, maka ini salah satu hujah, salah satu petunjuk bagi kita sebagai pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang kita pimpin. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, maka pemimpin wajib untuk mencegah, untuk menghindari kemudaratan yang lebih banyak. Ya, Allah alam bisawab. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh, ya.